Saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam perbincangan kami kali ini tentang tatkala orang tua menikah kembali. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, ada anak atau anak-anak itu yang tidak bisa menerima bahwa orang tuanya itu mau menikah lagi, gitu. Apapun alasannya. Tetapi ada juga sebagian itu yang malah mendukung, mendorong orang tuanya untuk menikah lagi. Ini bagaimana, Pak Paul? Saya bisa memahami kalau ada anak-anak yang sulit ya untuk mengizinkan orang tuanya menikah kembali. Nah, di sini kita memang tidak membicarakan anak-anak kecil, tapi kita sedang membicarakan anak-anak yang sudah besar ya, akil balik. Nah, mungkin orang tua mereka juga sudah lanjut usia, mungkin di atas usia 50, 60 dan sebagainya. Saya bisa memahami kesulitan anak-anak untuk mengizinkan orang tua menikah kembali, sebab akan ada banyak pertimbangan yang dipikirkan oleh anak-anak. Jadi ya, inilah hal-hal yang nanti kita harus bicarakan, sebab inilah yang seringkali menjadi ganjelan dalam relasi orang tua anak. Kalau orang tua juga tidak bijak, langsung mau menikah, tidak mempedulikan komentar anak-anak, nah biasanya tuh pernikahan kembali orang tua yang sudah usur akhirnya menjadi duri ya dalam relasi orang tua anak. Ada kalanya anak juga merasa terhianati oleh orang tua. Misalkan mamanya sudah meninggal dunia, kemudian papa hendak menikah kembali di usia tua. Anak akan berkata, papa sudah menikah dengan mama berpuluhan tahun, mama mengabdi kepada papa berpuluhan tahun. Kok sekarang mama sudah meninggal, papa kok bisa melupakan mama begitu saja, kemudian mau menikah kembali. Nah, hal seperti ini nih yang seringkali menjadi duri dalam relasi orang tua anak. Ya, tetapi sebagai anak kan juga harus memahami kebutuhan orang tuanya, gitu Pak Paul. Betul, jadi memang dari dua belah pihak saya kira perlu duduk bersama dan ya berbicara hati ke hati agar segala masalah ini bisa kita selesaikan. Ya, biasanya apa alasan orang tua itu yang pasangannya meninggal lalu mau menikah kembali itu apa, Pak? Ada beberapa, Pak Gunawan. Misalkan ya, ada orang tua yang ingin menikah kembali karena kesepian ya. Karena tidak ada lagi pasangannya, dia hidup sendirian, dia tidak bisa hidup sendiri. Jadi dia buru-buru mau menikah. Atau yang lainnya lagi adalah adanya kebutuhan finansial yang mendesak. Nah, kadang-kadang karena tidak bisa ya mencukupi kebutuhan hidup, jadi harus bergantung pada orang, maka dia menikah kembali. Ada juga yang menikah kembali karena kebutuhan seksual, Pak Gunawan. Sebab misalkan ini adalah orang tua pria ya, laki-laki, meskipun sudah berusia 60-an, tapi tetap mempunyai kebutuhan seksual. Jadi dia memerlukan pasangan yang bisa juga memenuhi kebutuhan seksualnya itu. Ada juga yang butuh akan rasa aman, Pak Gunawan. Ya, hidup sendiri menakutkan baginya, tidak lagi bisa hidup dengan tenang, terbiasa ya semua diselesaikan misalkan oleh suaminya. Ada urusan apa-apa suaminya yang maju. Nah, sekarang dia sendiri, anak-anak jauh dari rumah. Nah, dia perlu ya seseorang yang bisa ya memberi rasa aman kembali kepadanya. Atau ini juga klasik, adanya kebutuhan akan seseorang yang dapat mengurus rumah. Biasanya ini ya dialami oleh para pria. Tatkala istrinya meninggal dunia, terbiasa berpuluhan tahun bergantung pada istri, mengatur rumah tangga, makanan dan sebagainya. Sekarang tidak ada lagi istri, tidak bisa itu mengatur rumah tangga. Meskipun ada orang yang datang membersihkan rumah dan sebagainya, tetap tidak bisa mengatur rumah tangga. Jadi akhirnya memutuskan menikah. Atau yang ini juga kadang-kadang kita lihat ya, adanya kebutuhan akan kasih sayang. Ada orang tertentu yang memang terbiasa hidup dalam relasi kasih sayang, mencintai dan dicintai. Sekarang tidak ada lagi pasangan,
Akhirnya ya membutuhkan seseorang yang dapat mencintainya. Ya, jenis kebutuhan ini rupanya juga banyak dipengaruhi oleh usianya Pak Pol ya. Jadi kalau tadi yang Pak Pol katakan mereka yang masih umur 50, 60 itu kebanyakan memang alasannya kebutuhan seksual gitu. Ya. Tapi kalau sudah lebih dari itu ya yang lain-lain juga banyak gitu Pak Pol. Saya kira demikian. Ya, tapi itu kan alasan-alasan yang tadi Pak Pol sampaikan ya, itu kan kebanyakan itu berfokus pada dirinya sendiri gitu. Padahal sebenarnya pernikahan kan dasarnya bukan itu Pak Pol. Nah ini bagaimana? Tepat sekali Pak Gunawan. Jadi saya tidak mengatakan semua alasan yang telah saya paparkan tadi adalah alasan yang salah. Tidak, saya tidak mengatakan begitu. Saya kira manusiawi ya. Kita kesepian, kita ingin adanya pasangan dan sebagainya. Tapi saya percaya alasan ini tidak boleh menjadi alasan tunggal. Mengapa kita menikah? Tadi Pak Gunawan sudah mengatakan bahwa semua alasan ini mempunyai satu ciri yang sama, yaitu semuanya terpulang pada kebutuhan pribadi. Nah, kita tahu pernikahan bukanlah untuk memenuhi kebutuhan pribadi. Pernikahan adalah sebuah relasi di mana kedua insan saling memberi. Nah, jadi kita harus kembali lagi ya melihat alasan kenapa kita menikah. Nah, yang dapat kita langsung katakan adalah kita menikah karena kita saling mencintai dan menghormati. Ya, kita benar-benar mencintai dan karena kita mencintai kita ingin memberi dan memberi kepadanya. Dan kita saling menghormati. Kita menghargai pendapatnya, pandangannya, dirinya, kita hormat kepada keluarganya dan sebagainya. Terus alasan yang kedua adalah kita saling mengisi kebutuhan masing-masing. Jangan sampai relasi nikah menjadi relasi searah. Satu orang memberikan kecukupan, kebutuhan akan yang lainnya, tapi yang satunya tidak. Nah, itu tidak baik. Dan yang terakhir, alasan terutama kenapa kita menikah kembali adalah secara jelas kita melihat pimpinan Tuhan yang menuntun kita bersatu dalam pernikahan. Jadi kita tidak main-main, kita telah mendoakannya, kita melihat ya Tuhan menuntun kita tahap demi tahap. Nah, saya kira ketiga alasan inilah yang kita harus gabung menjadi sebuah alasan kenapa kita menikah. Nah, dalam hal ini Pak Pol, untuk supaya hubungan dengan anak-anak ini tetap baik gitu Pak Pol ya. Apakah dari pihak orang tua yang menyampaikan alasannya atau anak yang menanyakan kepada orang tuanya alasan menikah itu? Sebaiknya orang tua yang mengambil inisiatif ya untuk menceritakan kepada anaknya kenapa kok dia rasa perlu untuk menikah kembali. Nah, jangan orang tua datang dengan pasangannya kepada anak dan berkata, saya sudah menemukan calon istri saya atau calon suami saya dan kami akan menikah. Nah, anak-anak akan merasa kok papa mama ini tidak mau cerita dulu, tidak bersedia untuk berdiskusi, tidak membuka dialog. Nah, buat apa sekarang datang memberitahukan kami? Nah, anak-anak akan merasa tersingkirkan. Jadi saya kira sebaiknya berbicara terlebih dahulu. Mungkin ada sebagian orang tua yang berpendapat begini Pak Gunawan. Kami kan orang tua. Kenapa kami harus meminta izin kepada anak? Nah, tapi masalahnya adalah meskipun kita adalah orang tua, namun kita sudah menjadi sebuah keluarga. Anak-anak bukanlah orang lain. Anak-anak adalah bagian hidup kita. Jadi apapun yang kita lakukan akan berdampak pada anak-anak. Nah, kita tidak bisa memisahkan anak-anak dari kita. Sama seperti waktu anak-anak dulu ingin menikah, bukankah kita selalu tekankan kepada mereka bahwa tolong pertimbangkan kami sebagai orang tua. Sebab kami adalah bagian hidupmu. Engkau tidak bisa mengambil keputusan menikah dengan siapa saja tanpa menghiraukan sama sekali pertimbangan kami. Sebab ya kita ini satu keluarga. Nah, jadi sama ya saya kira. Jadi kalau orang tua menghendaki untuk menikah kembali, sebaiknya sebelum dia bertemu dengan seseorang, ya dia bicara dengan anaknya. Saya mulai merasakan adanya kebutuhan ini, itu, dan sebagainya. Nah, dalam pembicaraan itu, dengarkanlah masukan dari anak pula. Nah, biasanya Pak Pol, yang menjadi alasan anak untuk mencegah orang tuanya menikah kembali itu apa Pak Pol? Saya kira salah satu adalah ini. Ada orang yang memang sengaja menjebak orang
lain, menikah dengannya karena alasan ekonomi atau alasan yang keliru, alasan lainnya yang keliru. Dengan kata lain, kita ini nih mesti memastikan bahwa orang yang ingin menikahi orang tua kita adalah orang yang benar-benar baik dan sungguh-sungguh mengasihi orang tua kita. Kita takut kalau orang tua kita itu tuh dimanfaatkan. Sebab ini terjadi, ya, ada orang-orang yang memang mencari seseorang yang mapan secara keuangan, apalagi dia tahu, wah anak-anaknya sudah berhasil, kenapa tidak menikah dengan dia? Sebab ya palingan dia hidup berapa tahun lagi, setelah itu hartanya jatuh ke tangan saya. Nah jadi anak-anak biasanya khawatir dengan motivasi memanfaatkan orang tua kita ini. Ya, di samping yang tadi Pak Paul sudah sebutkan, citra ibunya yang terdahulu atau ayahnya yang terdahulu itu masih sangat kuat di dalam diri anak-anak itu Pak Paul ya. Betul. Jadi memang meskipun anak-anak mengerti ya kenapa orang tua ingin menikah kembali, tapi pada umumnya anak-anak itu sukar ya mengundang atau membiarkan seseorang yang lain masuk ke dalam keluarga mereka. Mereka sudah kehilangan misalkan ibu mereka. Mereka lebih baik ya melihat, oke, kita bersama-sama lah, kita saling mendukung meskipun tidak ada lagi mama, tapi ya papa jangan khawatir, kami akan tetap di sini. Nah, terus misalkan papa ingin menikah kembali di usia tua. Nah, anak-anak ini biasanya suka menerima fakta ini. Anak-anak akan bertanya, seberapa pentingnyakah mama dalam hidupmu? Seberapa besarnyakah cintamu terhadap mama? Nah, sudah tentu ini perasaan yang sah ya. Anak-anak mempunyai perasaan seperti ini saya kira sangat wajar. Tapi sekaligus anak-anak juga mesti mendengarkan perasaan dan kebutuhan orang tuanya. Nah, disinilah diperlukan sebuah dialog yang terbuka. Ya, sebaliknya sekarang Pak Paul, bagaimana dengan anak-anak yang mendorong orang tuanya untuk menikah lagi gitu Pak Paul? Nah, ini pertimbangan sebagai orang tua itu bagaimana ya Pak Paul? Ada kalanya anak-anak meminta orang tua menikah kembali karena beberapa alasan Pak Gunawan. Misalkan, ada kalanya ya anak-anak melihat orang tua itu tuh benar-benar menjadi tidak stabil secara emosi ya setelah kematian pasangannya. Nah, kita sebagai anak melihat misalkan kok mama menjadi sangat tidak stabil sekarang, sering marah, sering apa dan sebagainya. Nah, mulailah terpikir dalam benak kita, apa mungkin mama perlu seorang suami, karena kalau ada suami dia bisa bicara ya, ada teman bicara, nantinya mama tidak terlalu lagi kesepian. Atau ini yang lebih buruk adalah karena tidak adanya pasangan, nah misalkan orang tua kita yang masih hidup itu, misalkan jadi genit ya, sering mencoba menarik perhatian lawan jenis. Nah, kita sangat terganggu dengan hal ini dan kita mungkin akhirnya berpikir, apakah papa ya misalnya membutuhkan seseorang untuk dapat memenuhi kebutuhan seksualnya juga? Apakah lebih baik papa menikah saja daripada nanti papa jatuh ke dalam dosa? Nah, ini pertimbangan-pertimbangan yang kadang-kadang anak-anak pikirkan juga. Tapi ada juga motivasi yang tidak tepat Pak Gunawan, yaitu ada kalanya anak-anak meminta orang tuanya menikah kembali sebab mereka tidak mau menanggung beban merawat orang tuanya. Tidak mau. Nah, daripada akhirnya harus menanggung beban tersebut, ya anak-anak itu mendorong orang tuanya untuk menikah lagi. Supaya apa? Lepaslah tanggung jawab si anak untuk merawat orang tuanya. Ya. Nah, sebagai anak-anak kita sebenarnya juga harus fair ya Pak, harus jujur gitu terhadap orang tua, memberikan pertimbangan Pak Paul ya. Jadi menyetujui atau menyarankan tidak menikah dan sebagainya. Tetapi pertimbangan-pertimbangan apa yang kira-kira perlu kita sampaikan gitu Pak Paul? Pertama kita harus ya benar-benar bertanya apakah orang tua telah memiliki pasangan yang tepat baginya. Maksudnya apa? Misalnya, apakah ia telah melewati masa berkenalan yang memadai? Jangan sampai orang tua kita ini nih misalkan nih ya ikut berdharma wisata gitu, jalan-jalan keluar kota, pulang seminggu kemudian berkata saya mau menikah. Kita kaget, kita tanya, menikah dengan siapa? Oh, menikah dengan seseorang yang saya
temui di dalam tur ini. Nah, kita akan berkata, jangan, baru berkenalan sebentar saja. Nah, kadang-kadang orang tua atau kita yang pernah menikah beranggapan begini, Pak Gunawan. Saya telah menikah 40 tahun misalkan. Saya tahu apa artinya pernikahan. Jangan menguliahi saya lagi. Nah, itu salah pendapat seperti itu. Sebab, meskipun kita telah menikah 40 tahun dan pasangan kita sekarang sudah meninggal, itu tidak menjadikan kita pakar dalam pernikahan berikutnya. Itu tidak sama. Karena apa? Kita akan menikah bukan dengan orang yang sama. Kita menikah dengan orang yang berbeda. Kita mungkin lebih berpengalaman dalam hal-hal tertentu. Kita lebih bisa mengerti pasangan karena terbiasa dulu hidup dengan pasangan kita selama misalkan 40 tahun. Tapi itu tidak menjamin kita ini menjadi pakar dalam pernikahan berikutnya. Jadi ya mohon dengarkan masukan anak. Kalau anak berkata, jangan baru bertemu seminggu atau baru bertemu beberapa bulan sudah mau menikah. Apakah sudah memadai waktu berkenalan tersebut? Yang lainnya, anak-anak juga mesti menolong orang tua melihat apakah benar-benar ada kecocokan di antara mereka. Apakah ada kecocokan karakter, sifat-sifatnya saling melengkapi apa tidak? Apakah dua-duanya sangat keras sehingga tidak mau mengalah? Nah, bayangkan kalau mereka hidup bersama di bawah satu atap, pasti akan banyak pertengkaran. Nah, anak-anak perlu melihat dan mengingatkan orang tua akan karakter pasangannya itu. Yang lainnya lagi adalah apakah ada kecocokan gaya hidup. Ini penting sekali tentang gaya hidup, Pak Gunawan. Pada usia muda, hal gaya hidup memang sudah penting dan perlu penyesuaian. Dan biasanya penyesuaian itu tuh dilakukan dengan susah payah untuk menyelaraskan gaya hidup. Apalagi kalau sudah usia lanjut. Kita terbiasa dengan hidup kita selama misalkan beberapa puluh tahun. Dan dulu misalkan pasangan kita mengerti gaya hidup kita, tidak berkeberatan dan bisa menerima. Nah, sekarang kita hendak menikah kembali. Apakah calon suami atau istri kita bisa menerima gaya hidup kita ini? Ya, misalkan kita terbiasa tidur jam 8 malam. Sejak usia misalkan 60 tahun, kita sudah terbiasa tidur jam 8 malam. Nah, sekarang pasangan kita tidak mau tidur jam 8 malam. Mau tidurnya jam 12 malam. Dan dia merasa kita ini meninggalkannya di rumah, tidak bisa bicara dengannya. Nah, dia akan menuntut kita bangun dan temani dia bicara sampai jam 11, jam 12, dan sebagainya. Nah, gaya hidup ini. Sekali lagi saya tekankan, ini penting sekali sebab pada usia lanjut, gaya hidup kita itu tuh sudah benar-benar berakar dan susah sekali untuk kita cabut dengan begitu saja. Dan sudah tentu yang terakhir, kita mesti memastikan ya, apakah orang tua kita telah memilih pasangan yang seiman dengannya. Apakah mereka berdua akan bisa beribadah bersama di dalam rumah Tuhan. Apakah mereka sungguh-sungguh yakin hidup dalam Tuhan Yesus. Nah, ini hal-hal yang perlu orang tua juga sadari, dan kalau tidak menyadarinya, anak perlu mengingatkan kepada orang tua. Ya, jadi sebenarnya masa pacaran yang kedua ini seharusnya lebih teliti lagi orang tua itu memilih pasangannya daripada dulu ketika menikah yang pertama kali, ya Pak Bal ya? Betul, Pak Gunawan. Sebab misalkan nih ya, kita tahu ini di Amerika Serikat, angka perceraian tinggi di sana. Tapi sesungguhnya angka perceraian di antara orang yang menikah kedua kalinya jauh lebih tinggi daripada angka perceraian di antara orang yang menikah untuk pertama kalinya. Jadi orang mesti menyadari pernikahan kedua itu risikonya untuk ambruk jauh lebih besar daripada pernikahan pertama. Iya. Di samping kecocokan antara pasangan yang baru ini, Pak Bal, ini kan tentu menyangkut anak-anak itu. Jadi pihak yang pria juga punya anak, mungkin yang wanita juga sudah punya anak. Nah, ini bagaimana Pak Bal di dalam hubungan selanjutnya nanti? Jadi di sini memang orang tua yang hendak menikah perlu ya masuk diterima oleh keluarga yang satunya. Ini menjadi hal yang lebih penting dibandingkan waktu misalkan anak mau menikah. Ini lebih penting lagi nih. Karena apa? Karena orang tua kita sudah tua.
kita ini nanti akan lebih banyak terlibat dalam kehidupan orang tua kita. Tidak bisa dihindari hal seperti ini. Berarti, kita akan benar-benar harus bisa berelasi baik dengan pasangannya yang baru ini. Nah, jadi orang tua juga mesti melihat apakah dua keluarga ini atau anak-anak kita bisa menerima pasangan kita. Jangan sampai orang tua juga tidak memperhatikan sama sekali masukan anak-anak. Jadi ini perlu dilihat. Berikutnya tentang keluarga adalah jangan sampai orang tua itu menikah dengan seseorang yang berusaha keras memisahkan kita dari orang tua kita. Ada pasangan yang seperti itu. Terutama pasangan yang memang misalkan terlalu dominan. Kehendaknya harus terjadi. Dia menguasai orang tua kita. Kita mau ajak orang tua kita pergi, mau ajak dia makan. Susah sekali. Mau berkunjung ke rumahnya pun menjadi sangat susah. Mau ajak lihat cucu juga susah. Karena apa? Pasangannya menguasai sekali orang tua kita. Dia yang atur sekarang semuanya. Nah, ini nih kita mesti waspada ya terhadap orang-orang yang memang berkarakter seperti ini, menguasai orang lain seperti tadi itu. Atau lagi yang lain memang orang-orang ini mempunyai motivasi yang buruk. Maka sengaja dia memisahkan kita dari orang tua kita. Supaya dia benar-benar bisa mendapatkan apa yang dia inginkan dari orang tua kita. Maka kita mesti melihat apakah orang ini orang yang sungguh-sungguh baik kepada orang tua kita. Cocok dengan orang tua kita. Apakah motivasinya menikahi orang tua kita benar. Jangan sampai orang tua kita terjebak. Nah, tapi memang sama seperti pernikahan yang pertama, Pak Pol ya. Pernikahan yang kedua ini pun seringkali masalah-masalah itu muncul setelah mereka menikah gitu Pak Pol. Jadi anak ini baru mengetahui seperti tadi Pak Pol sulit untuk menghubungi orang tua dan sebagainya itu setelah mereka menikah. Nah, kalau masalah-masalah ini muncul atau baru diketahui setelah mereka menikah, sikap anak-anak bagaimana Pak Pol? Seharusnya anak-anak bicara langsung dengan orang tua. Tapi bicara dengan baik-baik, mengatakan hal seperti ini misalkan. Kami prihatin. Kami melihat kok, misalkan mereka memanggilnya tante lah gitu ya, tidak memanggilnya mama. Kenapa kok tante seperti ini kepada papa? Kenapa kok tante itu tuh menghalangi kami datang dan sebagainya. Nah, Pak, kami tidak mau mengatur rumah tangga Papa. Ini Papa punya rumah tangga, kami menghormati. Kami menghormati. Tapi kami hanya mau memberitahukan, kami prihatin dengan hal-hal seperti ini. Jadi mohon Papa berjaga-jaga, Papa waspada. Sebab kenapa kita perlu ngomong seperti itu? Kalau kita terlalu memaksakan dan langsung memerintahkan Papa untuk menegur istrinya dan sebagainya. Kebanyakan ayah kita itu malah akan marah kepada kita. Ayah kita mungkin langsung membela pasangannya dan berkata, memang dari dulu kamu sentimen lah dengan istri saya. Kamu memang tidak suka dengan istri saya. Nah, mesti kita ngomong baik-baik. Kemudian kita serahkan kembali kepada Papa. Silakan Papa putuskan, kami hanya mau memberitahukan ini. Biarlah masukan ini Papa mulai ingat. Sehingga dia mulai berhati-hati. Bahwa ternyata istrinya tidak seperti yang dia duga. Benar-benar ini pernikahan adalah untuk memenuhi agenda si istri. Nah, kalau itu yang terjadi, sudah tentu si ayah ini memang harus lebih berwaspada dalam hal misalkan hartanya dan sebagainya. Bapak, biasanya pernikahan kedua ini dilakukan pada usia yang sudah cukup lanjut. Dan itu saat-saatnya kondisi fisik ini menurun gitu, kesehatannya menurun dan sebagainya, sering sakit dan sebagainya. Nah, ini bagaimana Pak Pol? Apakah perlu diungkapkan sebagai salah satu pertimbangan? Sudah tentu Pak Gunawan. Ini berbeda dengan perkawinan masa muda Di masa muda kita relatif jauh lebih sehat, kita benar-benar mengantisipasi hari-hari di depan kita di mana kita bisa berkarya, menikmati hidup bersama dalam tubuh yang sehat. Menikah di usia tua tidak bisa tidak kita harus mempertimbangkan hari-hari tua kita. Maka waktu memilih pasangan hidup, dua-dua harus siap saling merawat. Bahwa ini bukan pernikahan di mana kita akan plesir-plesir, senang-senang. Enggak, ini pernikahan di mana dua-dua akan saling bergantung untuk saling merawat. Nah, siap tidak? Nah, ini yang mesti disadarkan kepada mereka berdua. Ya,
Pak Paul, betul tidak pengamatan bahwa biasanya yang pria ini lebih condong, lebih banyak gitu yang menikah kembali daripada yang wanita menikah kembali, Pak Paul? Saya kira itu betul. Nomor satu adalah begini, lebih banyak wanita dibandingkan pria yang berusia lanjut. Memang pada umumnya wanita berusia lebih panjang ya dibandingkan pria. Dengan kata lain, kalaupun wanita hendak menikah kembali, biasanya dia akan kesulitan mendapatkan pasangan hidup. Jadi itu yang pertama. Dan yang kedua, kebanyakan wanita lebih bisa hidup tanpa suami dibandingkan suami tanpa istri. Wanita terbiasa mengurus rumah tangga, keluarganya, dan sebagainya. Sehingga waktu pasangannya tidak ada, dia masih bisa ya mengurus semuanya. Dan biasanya mama dekat dengan anak-anak. Dan itu menjadi dukungan yang penting baginya. Papa biasanya tidak terlalu dekat dengan anak. Sehingga waktu tidak ada istrinya, tidak ada mama, dia akan lebih kesepian. Ya, Pak Paul, untuk merangkumkan perbincangan kita ini, apakah ada ayat firman Tuhan? Rumah dan harta adalah warisan nenek moyang dalam Untuk perbincangan ini, dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang tatkala orang tua menikah kembali. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.